Halo teman-teman, balik lagi sama aku Nisrina Kayla, mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini aku bakal lanjut ke bagian fungsi ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang loop. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi. Nah, aku seperti biasa akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan mempraktekkan di Python dan juga di Scratch ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, di sini buat function ya teman-teman, tentang fungsi. Nah, definisi fungsi sendiri itu adalah uh, blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Dan blok kode terstruktur yang bisa menerima input, memprosesnya, dan mengembalikan output untuk mempermudah penulisan dan pengelolaan program. Nah, fungsi sendiri kan memiliki input dan juga output ya teman-teman. Nah, input sendiri ini data yang diberikan ke fungsi untuk diproses. Input biasanya diterima melalui parameter atau argumen saat fungsi dipanggil. Nah, selanjutnya ada output ya teman-teman. Sedangkan output sendiri hasil yang dikembalikan oleh fungsi setelah memproses input. Output biasanya diberikan menggunakan perintah seperti return. Nah, dalam banyak bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya kita masuk ke parameter. Parameter sendiri adalah variabel dalam definisi fungsi yang menampung nilai dari luar fungsi saat fungsi dipanggil. Jadi parameter ini nggak beda jauh sama variabel ya teman-teman. Sebenarnya parameter adalah variabel ya, cuman menggunakan bahasa sendiri, bahasa fungsi gitu loh. Fungsi punya bahasa sendiri untuk variabel, namanya parameter, kayak gitu. Nah, parameter pada fungsi pemrograman adalah variabel yang digunakan untuk menerima nilai atau data dari luar fungsi. Saat fungsi tersebut dipanggil, parameter berfungsi sebagai tempat penampung sementara untuk input yang akan digunakan di dalam fungsi. Nah, ini adalah contoh dari parameter. Parameternya mana sih? Parameternya di sini ya teman-teman, sub atau variabelnya. Parameter sih fungsi ya. Terus saat kamu memanggil Sapa, di sini akan di-print halo, koma nama. Nah, namanya maka nilainya akan kayak dikirim ke parameter nama seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian return ya. Ke bagian return. Nah, return value sendirinya adalah nilai balik pada fungsi dalam pemrograman, nilai yang dikembalikan oleh fungsi kepada bagian program yang memanggilnya setelah fungsi selesai dijalankan. Dengan kata lain ya teman-teman, fungsi tidak hanya melakukan tugas, tetapi juga menghasilkan hasil perhitungan atau data yang bisa digunakan di tempat lain dalam program. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman return. Jadi kan di sini ada satu contoh sederhana dari return value untuk menghasilkan hasil perhitungan. Nah, di sini ada variabelnya tambah A, B, dalam kurung ya teman-teman ya. Terus return A plus B, karena kita mau menghasilkan hasil perhitungan atau penjumlahan ya maksudnya ya. Atau pembagian, atau pengurangan, atau persenan. Bisa juga di sini ada yang nilai dikembalikan disimpan di variabel hasil ya teman-teman, sama dengan tambah 5,3. Kan karena di sini di return adalah A plus B, jadi print ya hasil penjumlahan adalah hasil. Hasilnya 5 tambah 3 adalah 8. Jadi return A plus B ini mengembalikan hasil penjumlahan ke pemanggil fungsi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ke bagian scope variabel. Di sini ada definisi scope variabel dan juga jenis-jenisnya. Teman-teman, definisi scope variabel sendiri ini adalah fungsi pemrograman, batas wilayah atau cakupan tempat suatu variabel dapat dikenali, diakses, dan digunakan di dalam program. Dengan kata lain, scope menentukan di mana variabel hidup
dan di mana variabel tersebut bisa digunakan, terutama saat berada di dalam fungsi. Nah, di sini penjelasan lebih sederhananya kan ada dua jenis ya teman-teman, ada lokal scope variabel dan juga global scope variabel. Nah, untuk lokal sendiri itu jika variabel dideklarasikan di dalam fungsi, maka hanya bisa digunakan di dalam fungsi. Itu lokal. Sedangkan kalau global, dia bisa digunakan dimanapun di dalam program, termasuk di dalam fungsi. Jadi bedanya lokal dan juga global seperti itu ya teman-teman. Mungkin di sini ada contoh dari scope variabel lokal dan juga global. Nah, bedanya itu ada di bagian X ini ya teman-teman. Ini kan suatu lingkup fungsi ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin apa namanya eh, menggunakan fungsi dalam program, kalau lokal kan cuman hanya bisa digunakan di dalam fungsi tersebut ya. Nah, di sini hanya bisa digunakan di dalam fungsi ini aja teman-teman. Sedangkan kalau hitung print X kan udah termasuk di luar variabel, tidak dikenali di luar fungsi. Nah, sedangkan kalau global, jadi kalau global sendiri itu di luar fungsi, dia di luar def tampil. Def tampil ini teman-teman itu namanya baru global variabel. Nah, bedanya cuma di bagian variabel lokal, ini kan variabel lokal ya. Ini kan parameternya ya, sorry. Ini parameternya, ini variabel lokal. Jadi variabel lokal itu nggak bisa diakses, cuman hanya sampai sini aja nih. Print nilai di dalam fungsi. Nah, kalau hitung, ditambahin lagi print X, itu udah nggak bisa teman-teman, karena ini udah di luar fungsi. Nah, sederhananya seperti itu aja. Sedangkan kalau global, dia kan di luar def tampil ya, di luar variabel parameternya si fungsi ya teman-teman. Nah itu karena global sendiri bisa dapat digunakan di dalam ataupun di luar fungsi ya teman-teman. Nah jadi pas tampil print nilai di luar fungsi koma X, dia akan menampilkan nilai di luar fungsi 20. Jadi dua kali print ya teman-teman. Ini kan fungsi dalam lingkup fungsi aja, ini di luar fungsi seperti itu. Makanya kenapa yang di lokal dia tidak bisa. Nah, mungkin selanjutnya di sini aku ada sederhana sorry, apa flowchart dari fungsi itu sendiri. Mungkin aku nggak akan terlalu intens juga menjelaskan flowchart karena nanti ada videonya sendiri ya teman-teman, mohon disimak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh dari fungsi sederhananya di Scratch dan juga Python. Selanjutnya seperti biasa ada uh, activity 6 dan juga demo 6 juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Scratch ya teman-teman. Tadi kan udah dijelaskan sedikit tentang fungsi ya. Kenapa kita perlu banget fungsi ini? Karena fungsi sendiri itu membantu membuat blok dalam program yang bisa digunakan dan digunakan kembali satu sama lain sehingga meningkatkan kompleksitas program tanpa harus meningkatkan kompleksitas kodenya yang dapat mudah dimodifikasi, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke bagian contoh dari fungsinya ya, teman-teman. Seperti biasa, di sini aku bakal menjelaskan satu persatu tentang penggunaan fungsi. Di sini mungkin aku akan memberikan contoh sederhana terlebih dahulu. Kenapa sih kita perlu banget fungsi ya teman-teman? Karena fungsi ini membantu membuat blok dalam program yang bisa gunakan dan digunakan kembali satu sama lain sehingga meningkatkan kompleksitas program tanpa harus meningkatkan kompleksitas kodenya yang dapat mudah dimodifikasi seperti itu. Mungkin di sini aku bakal langsung um, pretelin satu-satu ya. Akan menjelaskan satu-satu gimana cara membuat si fungsi ini dan cara pemanggilan si fungsi tersebut. Nah, pertama-tama kita seperti biasa akan mengambil si bendera hijau ini ada di event ya, karena untuk menjalankan merunning si apa sorry namanya pemrogramannya ya, blok kodenya.
Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya teman-teman, blok kode instruksi lah. Instruksi kita di sini masuk ke bagian loop, say seperti biasa hello, terus kontrol, delaynya ada 1 detik, balik lagi ke bagian loops dan juga kontrol, lalu say lagi untuk mendapatkan ini semua ya teman-teman. Selanjutnya kita gabungin. Di sini sebelumnya kita jangan ada ini deh, biar kita nggak bingung ya. Nah, kita kan menjalankan ya teman-teman. Di sini kan ada instruksinya tuh. Hello, welcome, terus habis itu what's your name, selamat menunggu pertama 1 detik, selanjutnya menunggu 5 detik ya. Nah, di sini kita bakal apa namanya memasukkan si instruksi ini ke dalam fungsi ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita bakal ngebuat fungsinya di myblocks. Nah, make a block. Terus di sini mungkin aku bakal masukin apa ya? Hello user, kayak tadi lah. Nah, di sini kan aku bakal ngebuat si definisi si hello usernya ya. Nah, di sini contoh sederhananya, kan di sini kita nggak bisa langsung gabungin ya teman-teman, karena ini bakal bisa. Nah, gimana cara menjalankan si fungsi ini? Pertama-tama kita bakal menggunakan variabel yang kita ambil dari si hello user ini ya teman-teman. Nah, kita taruh sini dulu. Kita si define yang mendefinisikan si hello user. Ini kan instruksinya ya teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita jalanin kan dia nggak jalan karena di sini nggak ada startnya. Nah, bagaimana cara menjalankan si fungsi ini, instruksi dari fungsi hello usernya ya. Kita bakal ngambil si variabel hello usernya, kita taruh di bagian when untuk menjalankan si programnya. Nah, mungkin di sini aku bakal langsung running. Nah, jadi kita nggak perlu blok banyak ya teman-teman, karena satu variabel aja di sini, satu blok aja sudah mendefinisikan instruksi yang ada di dalam fungsi seperti itu. Mungkin selanjutnya ini kan masih sederhana ya, masih apa namanya, masuk ke bagian membuat instruksi ke dalam fungsi dan cara pemanggilan fungsinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian, karena ini masih terbatas ya teman-teman blok instruksinya, kita masuk ke bagian membuat lebih dinamis, lebih apa ya? Ya, intinya dinamis menggunakan parameter input. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian penggunaan parameter input ya untuk fungsi. Nah, di sini kan kita masuk ke bagian myblocks ya teman-teman. Nah, tadi tuh aku sempat buat karena penasaran juga. Jadi di sini kita bisa klik kanan, edit ya teman-teman. Kan awal mulanya tuh berbentuk hello user ya. Nah, kita klik kanan, edit. Selanjutnya, sorry, udah nggak bisa. Kita buat dulu aja. Mungkin buat dua ya. Bisa. Nah, oke. Ini kan ada dua ya. Ini kita bakal hilangin dulu biar teman-teman nggak bingung. Kita hilangin dulu baru ini. Nah, di sini kan udah tampilan awal ya teman-teman. Nah, di sini kita pertama-tama klik edit ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada add and input. Nah, di sini kita langsung masukin add and input. Di sini kita bakal say user. Kita bakal menyapa si penggunanya ya. Oke, mungkin di sini jangan dikasih ini. Sorry. Nah, selanjutnya kita masukin si parameter ini, variabelnya kita masukin ke sini. Nah, si username-nya ini adalah si user ini tuh kasarannya seperti misal nama. Di sini kita masukin nama ya. Nama user, namanya siapa misal kayak
Di sini lama. Jadi si user ini bakal nampilin atau bukan sih, lebih ke ngeset ngeset si instruksinya. Mungkin instruksinya aku bakal nambahin lagi ya, nggak hanya hello aja. Tapi di sini bakal kayak hello, terus kita tambahin si say usernya. Nah, mungkin segini aja. Jadi si user ini tuh parameter input dari si fungsi seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung jalanin aja kali ya. Nih, hello Kayla, welcome. Terus itu selanjutnya nunggu 5 detik. Hello lagi, lala, welcome. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa dapat dipahami atau eh, mungkin ada penjelasan dari aku yang kurang jelas. Mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar saja. Masuk ke bagian yang penambahan parameter ya teman-teman. Di sini kita bisa kok nambahin parameter. Contohnya sama seperti tadi, klik kanan edit, terus abis itu add new input, abis itu oke. Nah, di sini kita udah nambahin parameternya. Mungkin di sini aku bakal, oh sorry, nggak dikasih ini ya, apa namanya, teks ini kok umur lah ya. Nah, di sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada si user atau nama si usernya, ada Kayla dan Lala. Selanjutnya kita masuk ke bagian si apa namanya umurnya ya teman-teman. Karena penggunaan si parameter. Nah, di sini kita masuk ke bagian operator. Welcome kita masuk, terus sini bakal new or no betul betul insert age ini old kita taruh sini terus old taruh sini. Nah, terus selanjutnya welcome kita bisa nambahin stop sorry oh joinnya 2 kali kita masukin join lagi. Hai, nah start kita di sini welcome. Nah, kita masuk. Nah, jadi kita langsung jalan aja ya teman-teman. Hello Kayla, you are. Oh, sorry. Oh, sorry. Ini nggak dimasukin ke sini. Oh, teman-teman. Dan di sini kita bakal masukin si angkanya 30 dan juga 29. 20 deh. Kita langsung jalanin aja ya. Di sini jangan lupa dikasih spasi karena biar ada spasinya. Tadi susah dibaca karena nggak ada spasinya teman-teman. Nah, di sini aku bakal jalanin langsung. Halo Kayla, you are 30 welcome. Jadi di sini juga kurang spasi ya. Nah, itu cara penambahan dari parameter input pada fungsi teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian yang balik nilai ya teman-teman. Nah, mungkin kita bakal yang menghasilkan hasil penjumlahan. Dari sini aku bakal pertama-tama bakal ngebuat si blok baru untuk fungsi. Di sini adalah total hitung. Oke. Duluan. Seperti biasa kayak tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku bakal buang ini dulu biar kosong taruh atau taruh bawah. Sorry teman-teman. Taruh bawah biar fokus juga. Nah, di sini kita bakal apa namanya mengisi si instruksinya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kan ada total hitung, kita masukin. Oh sorry, berarti total ada di bagian define mendefinisikan si instruksinya ya. Nah, kita masuk ke bagian variabel ya. Kita bakal membuat set dulu, membuat variabelnya dulu total
hitung. Nah, di sini aku bakal masukin operator karena di sini aku mau mengalihkan si number ininya ya teman-teman. Mengalihkan si parameternya. Nah, di sini kita masukin si number or text. Aduh, nggak ada namanya lagi, sorry. Oh, sorry. Di sini harusnya dihitung nama ya. Nah, hitung nama, dihitung angka. Nah, oke. Duluan ini angka kita masukin ke sini. Yang akan kita kalikan 2. Dikalikan 4 deh, biar ini. Nah, di sini kita akan mengatakan bis kucingnya nyaut ya teman-teman. Mari say hello. Say hello, operat. Aku bentar. Say hello, kita masuk control, variabel ada di total hitung. Nah, kita menggunakan total hitung seperti itu. Total hitungnya berapa? Nah, di sini kita bakal masukin si angkanya terlebih dahulu agar bisa memanggil si definisi fungsi dari total hitungnya teman-teman. Sini aku mau masukin 2. Nah, di sini kita bakal jalanin langsung 8. Dari sini dia kan bakal mengatakan total hitungnya berapa, diambil dari si set variabelnya. Nah, di sini kan fungsinya ada instruksinya ya teman-teman. Ketika si set set si variabelnya, kita membuat variabel total hitung angka ini dari pertama-tama masukin operator dulu ya, operator untuk pengalihan, tambahan, pembagian atau pengurangan, terus angka yang kita masukkan berapa, si parameter total hitungnya ya, dari input si fungsinya berapa, karena kita kan masukin di bagian pemanggilan fungsinya, terus dikali 4 dan akan totalnya akan dimunculkan di layar seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian Python ya teman-teman. Tadi aku udah ngetik dan ternyata banyak salahnya dan memakan banyak waktu juga. Terus habis itu ternyata tadi aku udah ngetek belum juga ketek, gak kerekam ya teman-teman. Jadi mungkin aku bakal ngejelasin ulang. Nah, di sini itu kenapa ada 2 nih? Karena di sini aku bakal ngejelasin satu-satu ya. Di sini aku bakal jadiin komentar karena agar tidak di running saat kita menjalankan atau tidak dijalankan saat kita running programnya teman-teman. Nah, di sini ada def ini definisi dari si fungsinya teman-teman. Selanjutnya di sini ada parameter dan juga ada variabelnya. Nah, selanjutnya di sini ini adalah fungsi ya teman-teman. Fungsi hanya sekedar fungsi yang ketika dijalankan dia tidak akan menampilkan hasil. Karena kenapa? Walaupun di sini ada print, tapi kita membutuhkan cara pemanggilan ya teman-teman. Nah, cara pemanggilannya adalah kita memasukkan parameternya hello user atau hello user lagi. Aku bakal pakai 2 karena di sini kan ada nama 2 berbeda ya. Nah, si say user ini adalah variabelnya, variabel tambahan kayak tadi yang ada di scratch ya teman-teman. Nah, terus di sini aku bakal ngeprint teman-teman karena kan fungsi ini dalam lingkup fungsi ya. Kita di sini pemanggilannya, printnya di sini hello plus say usernya adalah isinya adalah Kaila dan juga Lala. Kita isi nama, kalau kita isi angka juga boleh. Selanjutnya dia bakal ngeprint welcome. Dari sini aku bakal ngejalanin si Python-nya ya. Nah, sini ada hello Kayla, welcome, hello Lala, welcome. Nah, mungkin di sini aku juga nggak terlalu banyak ngejelasin karena udah aku jelasin di sini. Nah, kalau di sini sendiri itu ada definisi juga ya. Definisi dari fungsinya. Dan di sini juga ada parameter, namun tidak ada variabel di dalamnya. Dikarenakan kita tidak menggunakannya ya teman-teman. Kita bakal langsung ke hello dan welcome. Dan di sini kan ada terdiri dari fungsi. Lagi-lagi kalau kita cuma pakai fungsi aja tapi tidak ada pemanggilannya, dia tidak ada
tidak akan ada hasilnya. Dia tidak akan nge-print ataupun mencetak si hello atau welcome-nya. Maka dari itu kita bakal cara pemanggilan dari si fungsinya ya teman-teman. Nah, cara pemanggilannya adalah menggunakan si parameternya, seperti yang aku jelasin tadi. Karena di sini variabelnya kosong, maka kita kosongin. Kita langsung masuk ke parameternya aja. Hello user, terus, nah, aku masih tahu lagi juga di sini kita function fungsinya ini, si parameternya ini nggak boleh di eh, apa namanya spasi ya teman-teman, karena dia tidak akan terdeteksi seperti itu. Dan juga ini salah, sorry, harusnya tidak ada ini dan juga ini itu harusnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian activity dan juga demo ya teman-teman. Seperti biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian flowchart terlebih dahulu ya teman-teman, baru kita ke bagian apa namanya, sorry, activity 6 dan juga demo 6 ya. Ya, mungkin aku di sini bakal jelasin sedikit tentang flowchart yang aku buat. Nah, di sini pertama-tama ada start. Kita kalau setiap memulai kita menggunakan ellipse ya di sini namanya atau oval. Nah, terus selanjutnya di sini kita ada segi segi panjang, segi 4. Di sini ada print kalkulator instruksi atau mencetak instruksi kalkulator ya. Di sini kita bakal membuat kalkulator atau instruksi kalkulator yang menggunakan dua angka saja. Nah, di sini user akan memberikan angka 1 dan 2. Nah, selanjutnya di sini operasi tipenya ada apa aja. Nah, untuk operasi tipenya di sini kan ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Nah, di sini itu fungsinya untuk memeriksa. Kita memeriksa menggunakan apa ini, belah ketupat ya. Nah, di sini kan ada operasi plus, apakah operasinya plus, apakah operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, jika ketika kondisinya tidak, dia akan berpindah ke bawah, memeriksa kondisi bawahnya dan seterusnya sampai ke kondisi terakhir, dan ketika kondisinya tidak memungkinkan, dia bakal print error pesannya. Nah, ketika kondisinya oke, yes atau iya, yang untuk pertambahan dia akan menambahkan nomor 1 dan 2. Dan untuk pengurangan dia bakal mengurangi 2 kurang 1. Nah, ketika kondisi perkaliannya iya, dia akan mengalihkan 1 dan 2. Serta kalau kondisinya pembagian, dia akan membagi 1/2 seperti itu teman-teman. Nah, di sini adalah contoh kecil fungsinya ya. Ini return ya, return sumnya ya teman-teman. Seperti itu. Halo teman-teman, lanjut kita masuk ke bagian Scratch activity 7. Oh sorry, activity 7 ya. Bisa activity 6 nggak sih? Ya pokoknya activity yang bersangkut paut tentang fungsi ya teman-teman. Di sini aku bakal jelasin satu per satu terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada definisi print instruction. Nah, di sini tuh ada say welcome to calculator, terus abis itu dia bakal apa namanya, menunggu 2 detik, dan juga mengatakan provide to number, menghasilkan 2 number, dan memilih operasi operasi tipenya apa. Nah, terus menunggu 2 detik, dan di sini itu bakal kita masukin variabelnya ya teman-teman, print instruksi. Nah, terus di sini dia bakal nanya nomor apa, angka pertama apa, terus dia bakal nge-set di sini. Nih, akan memunculkan di sini terus nomor 2 berapa, operationnya yang dipilih kita nomor berapa. Nah, dan result atau totalnya itu ada berapa. Nah, di sini adalah operationnya ya teman-teman. Di sini ada definisi antara nomor 1 dan nomor 2, dan sini ada juga variabel, variabel, dan dimasukkan juga operatornya, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan di sini juga ada tambahan ini ya teman-teman, parameter yang terdapat input yang terdapat di fungsi seperti itu. Nah,
Di sini juga kita pakainya if else ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memilih operasi satu, berarti yang tidak dijalankan adalah operasi 2, 3, dan 4. Seperti itu. Jika semua operasi tidak dijalankan, dia bakal menyatakan say division by zero is not possible. Nah, ketika kita memilih operasi 2, kita tulis operasi 2 karena di sini kan uh, operasi 2 adalah pengurangan ya teman-teman. Nah, ketika kita memilih operasi 2, pengurangan, dia bakal if jika operasi satu pertambahan betul atau tidak yang saya input, yang aku input ya teman-teman, salah, dan dia bakal melewati dan lanjut ke else ya teman-teman. Apakah operasi 2 ini, else-nya ini masuk apa yang saya input seperti itu, atau yang saya mau seperti itu. Jika tidak juga, dia bakal lanjut ke 3, ke if else ya maksudnya ya. Nah selanjutnya juga sorry, if else nih. Nah seperti itu ya teman-teman. Dia jika tidak sesuai definisi yang input kita masukkan, dia akan masuk ke division by zero is not possible seperti itu, dan akan menunggu secara 2 detik. Oh sorry, di sini juga ada else-nya teman-teman. Say operation number is not correct, atau apa ya? Say change result, atau totalnya. Bentar, ini adalah totalnya ya teman-teman. Ini aku kurang tahu operation number itu correct, berarti tidak salah. Coba aku bakal nyobain juga. Dan di sini adalah welcome to calculator, memasukkan dua nomor pertama itu 2 misal. Nomor, oh sorry, kok nggak bisa. Bentar. Nomor pertama itu 2. Kok dia nggak bisa dijalankan ya? Terus kamu bisa diisi teman-teman. Bentar. Nah, sini nomor 3, nomor yang keduanya 4. Operasi yang kita pilih misal pertambahan dulu deh, kita urutin dari operasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pertama, totalnya adalah 7. Nah, dia akan, sorry, udah sampai result aja ya. Nah, selanjutnya kita tipe yang kedua. Mungkin yang kedua, yang ketiga, keempat udah paham kali ya, nggak harus satu-satu ya. Mungkin kalau misal nomor ketiga, nomor yang pertama itu kita isi 3, terus nomor 2 kita isi 5, terus pengoperasiannya 5, karena di sini kan ada operasinya sampai 4 doang ya. Nah, 5 adalah operasi number is not correct. Langsung sini, sorry. Langsung sini teman-teman. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan singkat dari aku tentang activity 7. Nah, untuk yang division by zero is not possible, sebentar ya teman-teman, aku mau nyoba juga. Operation. Kalau semisal operasinya 0. Coba. Operasinya 0,3, kita masukin 0. Nah, possible. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Kita masuk ke bagian ke bagian Python. Nah, di sini adalah bagian Python untuk kalkulator tadi ya teman-teman, kalkulator sederhana lah ya. Pertambahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Di sini pertama ada definisi print, ini adalah fungsi, segini ini fungsi nih teman-teman. Fungsi. Ini fungsi yang berbeda ya. Ini fungsi pembalik nilai. Jadi kita menggunakan pembalik nilai ya teman-teman, yang sudah aku jelasin tadi di awal. Selanjutnya ini adalah print instruction atau pemanggilan
pemanggilan fungsinya ya teman-teman. Di sini jika operasinya satu, dia bakal satu tambah satu, karena kan di sini operasi satu adalah definisi operasi satu adalah pertambahan ya. Nih. Nah, operasi dua ini adalah yang tadi aku udah jelasin aja di awal, parameter dan juga variabelnya. Nah, selanjutnya di sini kan ada return juga untuk pengulangan nilai, karena kan kita menggunakan pembagian, perkalian, dan juga pengulangan serta pertambahan seperti itu. Nah, dia setelah kita memanggil satu-satu si fungsinya, dia bakal di print seperti itu. Nah, untuk apa namanya, if else, kenapa kita pakai if else, karena kan di situ kita punya empat operasi tipe ya. Jadi kita memilih operasi mana yang bakal kita gunain ya teman-teman. Semisal kita operasi yang pertama kita menggunakan pertambahan, atau operasi yang kedua kita menggunakan pengurangan atau perkalian atau pembagian. Dan selanjutnya jika tidak ada sama sekali yang kita masukkan salah, dia bakal division by zero is not possible, atau operasi number not valid exit seperti itu. Karena setelah kita memilih tipe operasinya, dia bakal langsung result total ya teman-teman. Seperti itu. Ini kita menggunakan string juga karena akan menampilkan result seperti itu. Mungkin aku bakal langsung jalanin aja sebagai contoh. Di sini ada welcome, bla 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 bla. Kita masukin nomor satu, misal nomor satu kita masukin angka 5, nomor 2 angka 5. Operasinya yang kita mau adalah ini kan satu pertambahan, kedua ini, ketiga kalian, dan keempat pembagian ya. Di sini aku bakal masukin yang ketiga. Nah, hasilnya bakal 25, seperti 25. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari aku tentang activity 7 atau 6 ya. Sorry, intinya activity tentang fungsi. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian demo. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian project yang tadi aku bilang, demo 7. Nah, di sini itu tentang kita minimum dan juga maksimum serta rata-ratanya teman-teman. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena di sini bloknya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hanya, ingat ya teman-teman, hanya angka 1 sampai 10. Kenapa? Karena di blok yang get grade from user, sorry. Di sini hanya dari angka 1 hingga angka 10. Karena ketika dia lebih dari 10 atau 1, dia bakal please provide a grade between 0 and 10. Berarti 0 sampai 10 ya teman-teman. Sorry. Jadi kayak masukkan angka yang benar ya teman-teman, dia bakal masuk ke bagian else-nya teman-teman seperti itu. Nah, terus habis itu pertama ketika dijalankan adalah kita bakal dilihat all of grades-nya, bakal menghilangkan semua grades-nya ya teman-teman. Dan pertama-tama kita masuk ke bagian fungsi get grade from user, sorry. Terus jika panjangnya, sorry, length of totalnya adalah 0, dia bakal you have not given any grade. Jadi kamu tidak akan mendapatkan apa namanya grade ya. Terus habis itu dia akan mengatakan say join you given length total berapa grades. Terus habis itu di sini dia ada fungsi lain teman-teman, ada 3 nih fungsinya. Nah, fungsi 3-nya ada yang sorry, indeks minimum berapa, minimumnya berapa di sini totalnya. Terus abis itu, oh ya sorry, di sini tuh totalan minimumnya ya, kayak length of dari yang kita dapetin. Jadi di sini minimum kita dapat berapa, grade-nya, terus habis itu maksimumnya dapat berapa, rata-ratanya dapat berapa, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin di sini aku bakal langsung menjalankan running si project ya teman-teman. Di sini aku bakal ngasih, di sini kan maksimal 10 ya. Di sini aku bakal ngasih 5. Aduh, sorry. Ini sorry. 5, 5, terus 7, 3,
0,98, 3, 7. Ini terserah ya teman-teman. 4. Oh, udah hanya sampai 9 ya. Oh iya, sorry. Nah, selanjutnya di sini dia bakal begini nih. Bentar ya. Misal 4, terus 4, misal 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4. Nah, oke, next grade udah nggak bisa ya. Karena kenapa? Karena kita hanya sampai length of-nya adalah 10, seperti itu. Kita langsung kasih main ulang aja. Nah, next grade-nya adalah sorry. Oh, sebentar ya teman-teman. Tiga. Selanjutnya kita bakal nunggu maksud. Oh, dia error ya. Dia agak ngebug ya teman-teman. Intinya yang tadi aku maksud adalah seperti itu penjelasannya. Mungkin ini dia agak ngebug ya. Sampai nah, coba minus 1. Nah, yuk gimana ini ketika kita memasukkan angka yang tidak ada. Oh, sorry, length of-nya itu bisa lebih dari 10, tapi pemilihan angka untuk grade-nya itu hanya 0 sampai 10 ya teman-teman. Boleh lebih dari 10, sorry. Aduh, jadi belibet. Sorry. Jadi, length of-nya itu boleh lebih dari 10, tetapi grades-nya itu cuman 0 sampai 10, seperti itu. Nah, ketika kita memasukkan angka yang lebih dari 10 atau kurang dari 0, dia bakal langsung menotalkan berapa kita punya length of, serta totalan dari minimum, maksimum, dan juga average-nya, seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian Python ya teman-teman. Nah, di sini adalah demo 6-nya. Nah, yang membedakan, sebenarnya nggak ada yang membedakan ya teman-teman. Sama seperti yang awalnya. Di sini ada definisi, terus grades, terus habis itu di sini ada ask for grades-nya, true. Terus print, masukkan nilai mahasiswa untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini adalah fungsi teman-teman. Ini adalah fungsi ya. Di sini adalah while yang misal as for grades-nya berapa. Ketika mau input nilainya, nilai mahasiswanya berapa. Jika grade-nya 1, -1 dia bakal salah. Jadi ketika di sini adalah else-nya ya teman-teman. Kurang lebih dari sebenarnya 100. Grade print memasukkan nilai antara 0 dan 101 untuk berhenti. Jadi return grades-nya ya. Terus selanjutnya di sini adalah ada def compute list minimumnya, nilai minimumnya berapa. Terus di sini juga ada nilai maksimumnya berapa. Serta di sini ada nilai rata-ratanya berapa. Nah, selanjutnya di sini adalah program utama atau ketika kita untuk memanggil si fungsinya teman-teman. Dan di sini ada panjangnya berapa. Tidak ada nilai yang dimasukkan ketika panjangnya 0. Seperti itu. Print nilai yang dimasukkan grades-nya berapa, terus jumlah mahasiswa panjang length-nya berapa, terus minimumnya ada berapa, grades minimum, average-nya ada berapa, terus
Di sini akan ditampilkan print, nilai terendah, tertinggi, serta rata-rata. Seperti itu. Nah, di sini adalah kategori kelas berdasarkan rata-rata. Semisal jika dia di atas 85 ya, dia akan masuk kategori kelas sangat baik. Dan jika dia tidak masuk kategori 85 atau lebih dari 70 atau di bawah 85, dia bakal masuk ke kelas yang baik. Serta elif atau kurang dari 70, lebih dari 60 adalah cukup. Nah, ketika ketiga ini tidak memasuki kategori, dia bakal langsung menjalankan ELS-nya. Print kategori kelas perlu peningkatan. Nah, jadi print program selesai. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu aja penjelasan dari aku. Masih banyak kurangnya, teman-teman, untuk penjelasan Python-nya atau Scratch-nya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.